wa sahbihi ajma'in.
ila hadratin jamil ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam As-Sakanda Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita tersambung kepada Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Tadi ulun keringat mengucapkan salam dan penghormatan kepada Habib Muhammad Al-Habsyi dan Habib Abdurrahman. Terima kasih atas kedatangan mereka. Mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat afiat, terkabul hajat-hajat mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada Ustadz Saufi dan Ustadz Amin yang melantunkan syair dan rombongan Maulid Ruhul Mustafa, kalau salah namanya lah, Ruhul Mustafa. Wah mantap namanya, Ruh Mustafa. Wah, ruh orang yang terpilih Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, min alamati mautul qalbi, alamat tentang tanda ya. Alamat itu bisa diterjemahkan dengan tanda dari kematian hati itu ialah adamul hajni, tiadanya hajan, kekhawatiran, tidak merasa khawatir, alama pataka minal muwafaqat, atas ibadat-ibadah yang telah dilewatinya tanpa dikerjakannya. Siapa ya? Misalnya dia pernah sholat subuh ketinggalan, sholat johor tertinggal, nah, dia merasa tenang-tenang aja. Nah ini hati yang mati. Orang berzikir kepada Allah, dia tidak berzikir, terlewat begitu aja, berarti hatinya mati. Hati yang hidup merasa menyesal atas kejadian bahwa dia tidak mengerjakan ibadah. Datang bulan Ramadan, berlalu bulan Ramadan, dia merasa tenang-tenang aja, apa-apa. Padahal dia memang jagonya tidak puasa, misalnya nih kan. Berarti hatinya sedang mati. Nah, hati seperti itu perlu dihidupkan. Itu yang pertama. Yang kedua kata saya, watarkun nadam, meninggalkan penyesalan ala ma fa'altahu min wujudi zalat, atas perbuatan maksiat. Meninggal itu juga menunjukkan alamat tanda hatinya yang mati. Jadi dia pernah berbuat maksiat, pernah minuman keras dalam hidupnya, pernah nyambung ayam, pernah mengintip orang mandi misalnya lah. Mengintip orang mandi itu termasuk boleh juga. Perempuan mandi itu melakian kan bapak, telajok sama telajok. Perempuan mengintip janda lewat, misalnya janda jadi lihat. Nah ini tidak ada penyesalan, maka orang itu mati hati. Jadi orang mati hati itu dua, orang tidak merasa menyesal ibadat ditinggalkannya. Jadi ibadat ditinggalkannya tidak merasa menyesal, berarti matinya hati. Yang kedua, pernah berbuat maksiat tapi dia tidak menyesal. Nah, aneh kan? Maka beruntunglah orang-orang yang ahli maksiat, kemudian dia bertobat, dia ingat terus tentang kesalahannya. Dulu saya ini begini, dulu saya ini begini, susah sekali hati saya, nyesal, nangis, dia minta ampun lagi dia kepada Allah. Berulang-ulang taubat itu dilakukannya. Saya baru mendengar kemarin ada bertemu dengan orang 6 tahun, saya baru 6 tahun katanya bertobat. Sebelumnya saya ini preman asli, sana kemari di Jakarta, di mana, di Sumatera, di mana. Subhanallah.
Menyesal sidin. Maka orang preman nih pindah buta kakap benar. Mengaji tidak bisa, ya kalau ulun mengaji tidak bisa, jadinya mah kayak apa menangisnya, tes air mata. Padahal dia berguru tidak, makanya seharusnya berguru, ya. Tapi dia mendengar itu dari hati nuraninya. Kenapa kata kita jadi kamu berdoa? Suatu saat saya kenapa ingin berwudu. Pas berwudu rasa tenang, nyaman hati katanya. Ini hidayah Allah. Setelah itu ulun tidak meninggalkan lagi wudu katanya. Subhanallah. Taubat hanya gara-gara wudu. Subhanallah. Ada juga orang taubat gara-gara musibah. Dalam kitab An-Nawadir, membacakan dulu lah dikit. Dalam kitab Nawadir diceritakan oleh Syekh Imam Al-Yubi. Nah, ini non batasi sudah. Anna rajulan. Nah, ada seorang rajul manusia maksud. Salasina sanatan lam yazkurillahi ta'ala. Selama 30 tahun dia tidak pernah mengingat Allah. Lupa dia dengan Allah, urusan dunia aja terus dikerjakannya. Lupa dia dengan Allah. Kalaupun mengerjakan ibadah juga karena riya, ya kelak. Karena ingin dapat jabatan, ya kelak. Misalnya karena di kantor misalnya pimpinannya ahli ibadat, paksanya jadi ahli ibadat juga. Kisahnya waktu di kantor aja, Bang, setelah pulang, guru, habis saya sudah guru ya. Iyalah, kan tidak lagi ibadat. Johor, asar, mengerjakan di kantor. Waktu di rumah, maghrib, isya, subuh tidak dikerjakan. Jadi karena ada kepala kantor. Nah itu. Faqalatil malaikat, berkatalah malaikat, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, inna abdaka fulan lam yazkurika munju kaja wa kaja. Wahai Tuhan kami, rupanya malaikat mengintip, malaikat ini tukang intip juga, malaikat ini kayak mengintip kan? Tahu malaikat ini, ya Rabbana, wahai jar malaikat. Nah, jadi ada malaikat tuh tukang lapor. Nah, dilihatinya si A si B nih pindah mengintipakan perempuan di Jamban terus nih. Nah, misalnya ketahuannya, akhirnya melapornya, wahai Tuhan, ada di antara hambamu si Fulan bin Fulan, dia sudah selama 30 tahun tidak beribadat. Padahal Allah itu maha tahu, tapi memang karena malaikat ditugaskan begitu pekerjaannya melapor, ya begitulah malaikat. Kayak polisi juga disuruh pimpinan polisi tangkap, pimpinan polisi tangkap, polisi udah tahu, tangkap apa kali tangkap, itu kan. Jadi malaikat itu seperti polisi juga. Habib Soleh, pada Allah. Alkap, pamnya alkap, jadi. Tapadal Habib. Bagaimana itu? Faqala lahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, adamu zikrihi li annahu fi nikmati. Taulah wahai malaikat. Taulah engkau wahai malaikat. Tahukah engkau wahai malaikat, hambaku itu dia lupa kepadaku karena li nikmati, karena nikmatku. Paham lebihan lah. Kamu tahu lah malaikat, hambaku tuh si A itu, Fulan bin Fulan itu dia lupa kepadaku, tidak beribadah kepadaku, karena itu persoalannya, karena dia terlalu banyak kuberikan nikmat kepadanya. Nah, jadi untung kita ya diantara dengan orang kaya kita di bawah mereka, ya kan. Walau asabathu balwa la zikri, nanti wahai malaikat kalau sudah kuturunkan bencana, kesusahan atau bencana kepadanya, apakah penyakit, pasti dia akan mengingat tuh, kata Allah. Fa'amara Jibril, kemudian Allah memerintahkan Jibril ayaskina arakan min urukihi darabah bi amalihi. Lalu malaikat pun memutuskan di antara salah satu urat saraf daripada manusia itu. Misalnya apa ya, Pak Guru? Asam urat aja gini lah, bengkak kakinya, asam urat misalnya. Penyakit kan? Apakah yang berhubungan dengan urat? Sakit. Lalu yang diucapkannya stroke atau stroke? Apa yang diucapkannya Guru? Bila Mbak sudah stroke,
Ya Allah, ya Allah, ya lah, tolonglah aku. Allahumma shfini ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Faqama ila rajul, kemudian faqamar rajulu yaqulu, maka si laki-laki itu akan berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Maka saat itu Allah berfirman kepadanya, labaika labaika abdi aina kunta fitil kalmadah. Apa ujar Tuhan? Labaika labaika, selamat datang wahai hambaku, kata Allah. Sekarang engkau bersamaku. Terus selama ini engkau kemana selama ini, kata Allah. Seperti itulah seolah-olah firman Allah kepada si hamba itu. Alhamdulillah. Jadi orang yang sakit kadang, atau orang bangkrut, atau orang kesusahan, lalu dia menyebut Allah, pada saat itu justru Allah sayang kepadanya. Allah berfirman kepadanya, labaika labaika, selamat datang wahai hambaku. Alhamdulillah, kembali denganku sudah. Selama ini kan kemana? Ya kan? Nah seperti itu. Jadi itu berbeda kita pandangan. Kalau kita sedang sakit atau tertimpa musibah, kita menganggap diri kita seolah-olah dimurkai oleh Allah. Belum tentu sebenarnya, ya kan? Sisi lain ada. Bagi seorang hamba itu berarti dia sadar menyesali akan kesalahannya. Itulah hebatnya orang menyesali kesalahan. Orang menyesali kesalahan itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengucap kepadanya, labaika labaika, subhanallah. Nah sudah 15 menit, sedikit lagi lah. Kultu, ini kitab Iqazul Himam li Sarah, kitab Hikam Iqazul Himam mengatakan, saya menyambungkan sedikit, mautul qalbi, tentang kematian qalbi. Itu salah satu asyain, ada 3 perkara. Mati qalbi itu sebenarnya kalau menurut saya ajibah ada 3 perkara. Penyebab besarnya, penyebab pokoknya. Kalau yang pertama tadi kan 2 ya. Yang menurut saya Ibnu Athaillah 2, yaitu qalbu, yaitu karena tidak menyesal, tidak mengerjakan ibadat. Seharusnya menyesal. Bulan puasa sebulanan penuh, sedikit beribadat tidak menyesal. Hilang bulan puasanya, masuk Syawal tidak menyesal juga hati, berarti itu hati mati itu. Atau tidak menyesali tentang kejahatan atau kesalahan yang pernah dilakukan waktu yang lewat. Nah itu termasuk orang mati hati. Nah menurut saya ajibah, nah, jadi yang sampai 3 perkara lagi yang mati hati. Pertama, hubud dunia, cinta dunia. Wal ghaflatu an zikrillah, lalai daripada mengingat Allah. Wa irsalul jawarihi fi ma'asyillah, berterus-terusan anggota tubuhnya berbuat maksiat. Jadi cinta dunia lalai, dan berterus-terusan berbuat maksiat, maka orang itu pasti mati hatinya sudah. Ada Paloi, kisah Paloi dikit lah. Paman Sidin ke rumah waktu Paloi lagi kecil, masih SD. Ini kisah Paloi waktu SD gitu ya. Biplah. Pamannya ini bila datang pasti yang dicari pamannya ini keju, makanan keju. Pamannya ini suka keju. Jadi biasanya mamanya bersiap-siap. Mama Paloi ini di sana kan saudara kan? Paloi tahu juga kan? Ikan kering bipai, keju loh, ikan kering. Datang. Rupanya waktu itu pamannya Palu ini datang tidak menelpon, langsung aja datang. Makanya dengan keluarga tuh jangan jadi kakak juti lah datang. Ditelepon, nyala. Lu nak ke rumah pian, paman lu nak ke rumah pian, atau anakku kemana kan? Anak ke rumah kan, nah gitu kan. Kalau memang ada kesukaan, tapi kalau tidak untuk kesukaan udah jadi masalah kan. Datang kejutan udah. Pas jam makan makanan mana keju jar paman habis jar saudara pamannya nih habis jar mama Paloi habis jar. Kalau ini Paloi tiba-tiba mengambil pas mamanya masuk ke dapur, Pak Paloi bawa keju, langsung bawa keju. Wah terima kasih banyak, kalau mau bagus banget jar paman nih keju diberi aku lah Pak. Alhamdulillah. Udah makan ya. Mamanya keluar, makan apa tadi jar? Makan keju. Siapa memberi? Paloi. Dapat di mana Paloi? Jar mama Paloi. Dapat di mana keju?
Kejunya nang pas gesan makan tikus tuh tadi itu cari balik. Astagfirullahaladzim. Paluinya tenang-tenang aja. Tidak merasa menurut Palu ya Pak, rasa baik. Anak-anak mesti merasa baik kayak Palu ini. Rasa berbakti dengan orang tua, kuitan, paman, wiblah. Rasa berbakti dengan kita. Bosan dimakan tikus ada kalak kurung, ada keju kan. Diambil Palu di situ. Maka sudah ada dimakan tikus dikit dah. Tidak merasa dosa itu, merasa malah kadang berbuat dosa itu bangga, iyalah. Itu tandanya hatinya mati. Subhanallah. Paham ya lah? Nah, jadi itu persoalannya. Nah, karena itu menurut saya ajibah sebenarnya lebih besar lagi pengertian mati hati itu 3 perkara. Hubud dunia, lalai, dan berterus-terusan berbuat maksiat. Nah, jadi kalau orang terus-terusan berbuat maksiat berarti dia mati hatinya. Atau hubud dunia, cinta dunia. Nah, cinta dunia ini bukan hanya laki-laki, perempuan juga bisa. Yalah. Berkerudung itu bagus. Tapi bilang beratus kerudung di rumah punya. Nang harganya nang 1 juta, 2 juta bipai kerudung. No, bisa kan duit ke situ aja bipai. Harusnya kan uang tuh kalau dikasih suami sedekah misalnya digunakannya kah bermanfaat, bahlah mungkin perkawinannya akan berkah. Main Instagram, main Facebook, main apa tuh? Bapak tuh berselfie jilbab aja bipai. Jilbab nang harga nang syukur jopang jilbab bukan celana dalam nang ditampaikan lah. Ya kalau biblah. Nah, ini kisah lah. Nah, perempuan juga jangan menuntut lawan suami, kasihan suami banting tulang, banting tubuh, banting setir, banting tulang, macam-macamnya banting suami inilah kerja, karena uangnya dia bisa kan untuk beli baju aja bisa-bisa. Suami makanya sampai bekerja, ada nang suami ini bekerja sambil dikejar-kejar polisi bibai. Ya lebih. Nah, ilegal aja polisi kayak Bib. Nah, pakotan yang gitu lagi suami istri di rumah nonton TV goyang kaki. Bibai. Aja bibai. Suami makanya lucu. Mau takutan suami mau dikurung polisi. Untung Palu yang bantu. Kawan ulun Pak polisi aja Palu. Keluar lagi gara-gara Palu. Kenapa jadi polisi? Katanya Palu ini dipanggil polisi setiap minggu sekali. Kalau ada polisi disuruh polisi belum lucu, jadi polisi ketujuan Palu ini. Aja Palu aja demi nama ikam Palu aja polisi aku keluarkan orang nih terus. Hibungnya masih banget. Nah, itu wasilah tuh ngarannya. Palu jadi wasilah bukan siapa? Sinang pengusaha atau nang apa tadi? Siapa? Suami tadi itu jadi Palu itu jadi wasilah sehingga polisi menjadi mau mengeluarkan gara-gara si Palu. Jangan dipandang tuh korupsi aja polisinya. Salah tuh yang memandang itu kan pandangan hukum. Yalah, terserah polisi ya. Yalah, anak mengeluarkan orang. Yalah, terserah polisi. Syukur juga polisi mengeluarkan orang. Kenapa? Karena si polisi senang melihat Palu. Begitu juga ketika kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, kasih sayangi hamba ya Allah dengan hak Nabi Muhammad. Allah itu sayang enggak kepada Nabi Muhammad? Sayang. Nah, kalau Allah sayang kepada Nabi Muhammad, karena itu kita berwasilah, bertawasul, berdoa dengan hak Sayyiduna Muhammad, bertawasul melewati para aulia Allah. Aulia Allah itu apa artinya? Kekasih Allah. Lalu kita berdoa, ya Allah, luaskan rezeki hamba dengan hak wali-walimu di Kalimantan Selatan misalnya. Ya lah. Nah, boleh. Apa? Karena para aulia adalah kekasih Allah. Nah, kalau Allah itu sayang dengan hambanya, apa aja dikabulkan lah. Nah, itu memampatkan di situ. Jadi tidak usah kita mengajukan diri kita merasa bersih dan hebat di hadapan Allah. Jauh-jauh dikabulkan, didengar Tuhan aja. Untung sudah. Ya lah.
Nah, itu tadi itu mudah-mudahan memiliki makna kaidah di sini dapat disimpulkan jangan sampai hati kita mati. Bila maksiat itu berulang-ulang, cepatlah kita putus. Yang berulang-ulang itu apabila timbul di hati kita cinta dengan dunia, cepat-cepat tutup hati kita. Jangan kita buka lagi. Nanti timbul lagi, tutup lagi, timbul lagi, tutup lagi. Wal ghaflah, lalai. Kelalaian itu ternyata juga tumbuhnya dosa-dosa. Kadang dosa-dosa itu tidak bisa ditutup lagi. Hanya kelalaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.